Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami ingin menjelaskan sedikit materi tentang simulasi dan permodelan. Nah, apa aja sih yang ada di simulasi dan permodelan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarissa Cahyaningrum dan dua rekan teman saya, Dinda Nur Azizah dan Ina Sofiati. Berikut materinya. Yang pertama ada introduction, yaitu pemodelan adalah proses representasi model yang meliputi konstruksi dan cara kerjanya. Model ini mirip dengan sistem nyata yang membantu analis memprediksi pengaruh perubahan pada sistem. Dengan kata lain, pemodelan adalah pembuatan model yang merepresentasikan suatu sistem termasuk sifat-sifatnya. Ini adalah tindakan membangun model. Kemudian, simulasi sistem adalah pengoperasian model dalam hal waktu atau ruang yang membantu menganalisis kinerja sistem yang ada atau yang diusulkan. Dengan kata lain, simulasi ini adalah proses penggunaan model untuk mempelajari kinerja suatu sistem. Ini adalah tindakan menggunakan model untuk simulasi. Selanjutnya, mengembangkan model simulasi. Nah, model simulasi ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada entitas sistem, kemudian ada variabel input, lalu ada ukuran kinerja, dan hubungan fungsional. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan model simulasi. Yang pertama, ada identifikasi masalah dengan sistem yang ada atau tetapkan persyaratan dari sistem yang diusulkan. Yang kedua, rancang masalah sambil memperhatikan faktor dan batasan sistem yang ada. Yang ketiga, kumpulkan dan mulai memproses data sistem, amati kinerja dan hasilnya. Lalu yang keempat, kembangkan model menggunakan diagram jaringan dan verifikasi menggunakan berbagai teknik verifikasi. Selanjutnya yang kelima, validasi model dengan membandingkan kinerjanya dalam berbagai kondisi dengan sistem nyata. Yang keenam, buat dokumen model untuk penggunaan masa depan yang mencakup tujuan, asumsi, variabel, masukan, dan kinerja secara rinci. Yang ketujuh, pilih desain eksperimental yang sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, induksi kondisi eksperimental pada model dan amati hasilnya. Keunggulan. Berikut ini adalah keunggulan menggunakan pemodelan dan simulasi. Yang pertama, mudah dipahami. Memungkinkan untuk memahami bagaimana sistem benar-benar beroperasi tanpa bekerja pada sistem real-time. Yang kedua, mudah untuk diuji, di mana memungkinkan untuk membuat perubahan ke dalam sistem dan efeknya pada keluaran tanpa bekerja pada sistem waktu nyata. Yang ketiga, mudah untuk ditingkatkan, di mana memungkinkan untuk menentukan persyaratan sistem dengan menerapkan konfigurasi yang berbeda. Selanjutnya, memudahkan untuk mengidentifikasi kendala, memungkinkan untuk melakukan analisis kemacetan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses kerja, informasi, dan lainnya. Selanjutnya, memudahkan untuk mendiagnosis masalah. Sistem tertentu sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk memahami interaksinya pada suatu waktu. Namun, permodelan dan simulasi memungkinkan untuk memahami semua interaksi dan penganalisis pengaruhnya. Selain itu, kebijakan, operasi,
dan prosedur baru dapat dieksplorasi tanpa memengaruhi sistem nyata. Kekurangan. Berikut ini adalah kekurangan menggunakan pemodelan dan simulasi. Yang pertama, merancang model adalah seni yang membutuhkan domain pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua, operasi dilakukan pada sistem menggunakan bilangan acak sehingga sulit diprediksi hasilnya. Yang ketiga, simulasi membutuhkan tenaga manusia dan merupakan proses yang memakan waktu. Yang keempat, hasil simulasi sulit untuk diterjemahkan, perlu ahli untuk memahaminya. Yang kelima, proses simulasi itu mahal. Selanjutnya ada pemodelan proses acak dan pembangkitannya. Apa sih bilangan acak itu? Nah, bilangan acak adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya. Tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Lalu, bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak yang semu, karena ini menggunakan rumus-rumus dari matematika. Kemudian, banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Lalu, bilangan acak ini sangat penting ya untuk keperluan simulasi. Selanjutnya ada algoritma linear Congruential. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi uniform. Di sini ada bentuknya gitu ya untuk rumusnya, yaitu ada Z1 atau ZI sama dengan buka kurung AZI min 1 plus C, lalu tutup kurung mod M. Yang dimana ZI ini adalah bilangan acak ke I dari deretnya, yang artinya ini adalah bilangan acak yang keberapa dari si deret tersebut. Lalu ada ZI min 1, yaitu adalah bilangan acak yang sebelumnya. Lalu yang A itu adalah faktor pengalinya, kemudian yang C itu adalah inkremennya, dan yang M itu adalah modulus. Nah, kunci pembangkit adalah Z0, yang mana ini adalah disebut umpan atau seed. Selanjutnya itu metode simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika terkomputerisasi untuk menghasilkan data sampel acak berdasarkan beberapa distribusi yang diketahui untuk eksperimen numerik. Metode ini diterapkan untuk analisis kuantitatif, risiko, dan masalah pengambilan keputusan. Metode ini digunakan oleh para profesional dari berbagai profil seperti keuangan, manajemen proyek, energi, manufaktur, teknik, penelitian dan pengembangan, asuransi, minyak dan gas, transportasi, dan lain-lain. Karakteristik penting. Berikut adalah 3 karakteristik penting dari metode Monte Carlo. Yang pertama, outputnya harus menghasilkan sampel acak. Kedua, distribusi inputnya harus diketahui. Yang ketiga, hasilnya harus diketahui saat melakukan percobaan. Selanjutnya ada simulasi Monte Carlo dan keunggulannya. Yang pertama, mudah diimplementasikan. Yang kedua, menyediakan sampling statik untuk percobaan numbrik menggunakan komputer. Yang ketiga, memberi solusi perkiraan untuk masalah matematika. Yang keempat, dapat digunakan untuk masalah stokastik dan deterministik. Selanjutnya, simulasi Monte Carlo dengan kekurangannya.
Yang pertama, memakan waktu lama karena perlu menghasilkan sejumlah besar sampling untuk mendapatkan output yang diinginkan. Kedua, hasil dari metode ini hanyalah perkiraan dari nilai sebenarnya, bukan eksak. Nah, jadi itu dia teman-teman, penjelasan sedikit materi tentang simulasi dan pemodelan yang kami berikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dari penjelasan kami. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.